Terus begitu saya mau jadi gubernur, saya pindah partai hanya untuk menjadi gubernur. Terus kita mau ke tingkat nasional, saya pindah juga lagi partai. Itu ada tuh, ada lah. Nanti kalau dilihat tuh. Ada WA dari Kang Emil. Saya nggak ngomongin itu. Enggak, Emil. Iya. Karena Emil Dardak beda. Ini inisialnya R. Berarti Erik. Ada rencana di Bandung itu akan dibuat yang namanya, karena untuk mengatasi kemacetan, dibuatlah jalan tol dalam kota. jalan tol. Iya, sebagai Lewat mana, Kang? tol. Persis Jadi, tengah gitu. ya, ngambil tengah supaya lebih kemacetannya seperti itu. Itu jelas-jelas saya tolak. Karena menurut saya, kalau yang seperti itu, kalau walaupun itu misalnya program dari pemerintah, saya harus tolak. Karena saya berhak untuk mengajukan terlebih dahulu apa kepentingannya dibuat jalan tol di dalam kota. Nah, itu ada dialog terlebih dahulu. Kalaupun nanti pada saatnya saya kalah pada saat itu, ya saya mundur. Kalau ada sebuah kota, sebuah wilayah, ya, kabupaten atau kota, dipimpin oleh seorang seniman, beneran Beneran dan beneran anak dari atau asli dari daerah itu, dan dia juga bisa kerja, itu rakyat tuh senang banget. Contohnya tuh Pak Entus dulu. Dia dalang, dia jadi wali kota Tegal. Nah, kalau sekarang? Nah, ini ada sekarang lagi musim pilkada, ada kota yang kedatangan ya seniman dari lain daerah, tapi juga ada kota, khususnya kota Bandung, yang ternyata banyak seniman yang akan berlaga di situ memperebutkan kursi wali kota. Dan beliau ini putra daerah. Ya udah jelas, kita udah tahu, dan dia memang sudah menurut gue sih ikon Bandung tuh, menurut saya sekarang seniman tuh ya dia. Kalau dulu kan Kang Hari Rusli, menurut saya. Yuk, sekarang ini Kang Denny Chandra, selamat datang. Iya, terima kasih. Damang. Alhamdulillah, Damang. Nah, luar biasa sekali ya. Dari dandannya udah kelihatan ya. Iya. Udah nggak ada apa-apanya Deddy Mulyadi. Siapa? DM. Tapi ikatannya nggak DM putih. itu kayaknya tidak terlalu ambisi untuk menjadi gubernur kalau saya lihat. Oh, dia pengen jadi apa? Ambisinya dia menyelesaikan masalah Vina dan Eki. Oh iya. Kayaknya lebih banyak di sana dia. Sering tampil di situ ya, Iya, malah sering ya. tampil di situ. Ya kan semua pengen cari yang namanya, kalau kata Pak Komandan Pacul kan, galah untuk melenting. Iya, betul. Mungkin kasus pembunuhan buat dia Siapa adalah tahu bisa meningkatkan. Melentingnya di situ nanti Betul. ya. Kang, ceritain ke kita dong. Apaan? Kok tiba-tiba calon wali kota nih? Iya kan? Sebenarnya itu kan dorongan dari teman-teman. Jadi belum terlalu lama sih. Saya ngerasa bahwa beberapa Bandung itu sudah mulai harus diperbaiki sebenarnya. Ini. Jadi udah terlalu banyak sekali yang masalah-masalah di Bandung yang sebenarnya masalah-masalahnya itu adalah masalah-masalah yang tidak terselesaikan sebenarnya. Tidak terselesaikan atau tidak pernah dikerjakan? Tidak pernah, ya kemungkinan karena tidak pernah dikerjakan. Jadi nggak kelar-kelar. Ya, persoalan apa Kang kalau di peringkat nih pertama menurut Kang Denny? Sebenarnya kalau paling atas. Jadi persoalan di Bandung itu banyak sekali sebenarnya. Tetapi yang paling terlihat adalah sebenarnya masalahnya adalah di masalah lapangan kerja yang kurang. Jadi kalau misalnya saya punya program itu adalah PKL, pendidikan, kesehatan, E-nya itu ekonomi, L-nya itulah lingkungan. Nah, ekonominya itu lebih gede gitu. Karena faktor tersebut. Tetapi ternyata tidak juga bisa mengenyampingkan hal-hal yang seperti masalah di mana pendidikan, terus yang namanya sampah, yang itu tuh lalu sering lintas yang macet. Itu sudah legenda ya, sampah memacet itu ya. Ya, itu sebenarnya. Padahal hal sebenarnya itu tuh mudah kalau misalnya ada kemauan dari si pemimpin daerah itu untuk melakukan hal tersebut. Berarti sebelum-sebelumnya nggak maksimal dong kerjanya dong? Ya itulah dia, saya nggak ngerti kenapa ternyata banyak yang harusnya bisa memotong yang namanya harus birokrasi kalau memang itu dipentingkan oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya dahulukanlah masyarakat tersebut kepentingannya, baru setelah itu kita bisa selesaikan. Karena apa? Karena nggak akan selesai masalah tersebut. Jadi bermasalah itu. Tapi kalau ya ini kan kalau masalah sampah, kemacetan itu kayaknya rata di hampir semua kota di Indonesia ya. Berarti Kang Denny salah satunya tadi yang paling mau diunggulkan masalah ekonomi. Terbukti juga dengan banyak pengangguran. Iya. Background Kang Denny ini menurut saya kan lebih sering kita diskusi itu soal
masalah pendidikan kan ini menurut Ya, saya betul, pendidikan. apanya Pak Arif Rahman itu kok bisa jago banget soal pendidikan itu juga akan jadi salah satu senjata nggak? Iya, karena gini, kalau masalah kebersihan itu akan bergantung kepada masalah sebenarnya adalah masalah kesehatan. Oke. Nah, kebersihan itu tidak bisa kita langsung potong di tengah-tengah di orang-orang yang udah berjalan terus punya mentalnya seperti kayak begitu. Jadi saya akan hilangkan yang namanya generasi di atas itu, saya lupakan lah. Udahlah, yang gitu makan tinggal beberapa tahun lagi. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana pendidikan, karena wali kota punya punya kepentingan di kurikulum untuk anak-anak PAUD, SD sama dengan SMP. Oh iya. Nah, dari SD ini aku mau buat yang namanya bagaimana kita mengkampanyekan yang namanya kebersihan. Seperti misalnya plastik yang seperti apa, yang kayak begitu. Nanti di sekolah-sekolah itu dikasih namanya kayak doktrin sebenarnya. Ini adalah doktrin di mana dia masuk tuh udah ketahuan bahwa di sini ada plastik, kaleng kayak gitu. Itu bisa diurai berapa tahun, berarti itu mengingatkan dia, terus ingat sampah organik dibuangnya ke warna apa yang menjadi simbol-simbol seperti itu. Sampai masuk ke kelas pun jaga selalu kebersihan. Itu harus menjadi suatu hal sehingga ketika dia mulai dewasa, karena didoktrin, itu yang namanya menjaga kebersihan, menjaga kesehatan itu akan menjadi lifestyle-nya dia. Itu lebih ke ini bukan sih, Kang? Ke revolusi mental. Itu ada dulu tuh pemimpin sebelum kepilih. Mental itu nggak bisa direvolusi. Mental itu dievolusi. Mental itu adalah hasil bagaimana dia, lingkungannya dia seperti apa, budaya yang ada di seperti apa, orang tuanya seperti apa, teman-temannya seperti apa, guru-gurunya seperti apa. Itu dimulai dari situ. Jadi nggak mungkin dia bisa merubah dalam waktu yang sesingkat seperti itu. Jadi nggak ada revolusi mental itu, yang ada adalah evolusi ya mental. Ini jauh lebih masuk akal ya daripada yang itu kan masuk angin. Kalau misalnya ini nih, saya lihat nih kandidatnya banyak banget ya. Banyak. Dan beberapa itu sahabatnya Kang Denny sendiri. Iya. Kita pengen tahu aja nih, mungkin banyak pertanyaan lain di luar sana, podcast lain, tapi di sini saya mau tanya bagaimana kira-kira gimana sih, kan kita belum pernah nih. Ketika kita mau nyalon tapi lawan kita ini teman sahabat-sahabat kita sendiri. Apa yang ada dalam hati Kang Denny Chandra? Demokrasi itu ya seperti itu sebenarnya. Jadi yang paling penting di antara kita adalah perang gagasannya. Gagasannya seperti apa dan jalan keluar untuk mencapai problem-problem seperti itu adalah yang mana yang paling masuk di akal. Nah, itu ini kan ke masyarakat. Bagaimana yang paling masuk di akal mereka. Taruhnya gagasan. Jadi mereka tetap teman saya. Walaupun mungkin saya akan ajak dia. Walaupun beda partai nih ya. Beda partai, beda itu kan jadi kita harus jadi perbedaan itu sebenarnya harusnya menjadi sebuah keragaman itu menjadi sebuah keindahan untuk kita bersama-sama. Jadi sama-sama mungkin kalau misalnya saya terpilih, tetapi ada beberapa dari dia yang gagasannya bagus, kenapa enggak saya ambil? Ini kita sampaikan ke Pak Prabowo ya? Enggak. Maksudnya gini, kalau misalnya gagasan saya dari dia yang bagus, terus saya ambil untuk saya caci. Iya, saya tuh butuh untuk menghina orang. Itu salah satunya. Jadi bukan untuk diambil terus kita laksanakan di situ, enggak. Buat dicaci, apaan program lu? Gitu doang. Gitu. Berarti gue mau nanya sekarang. Lebih asik dong. Gue mau nanya sekarang nih. Karena kan ada program makan siang gratis nih. Nanti kalau lo, Kang, kepilih jadi wali kota, itu gimana nanti implementasinya? Implementasinya ya tergantung dari atas. Nah, ini kan 7.500 nih. Enggak dong. Loh, 15.000. Itu kalau makan siang gratis itu tergantung dari daerah-daerahnya masing-masing. Karena yang namanya harga bahan pokok pun akan berbeda-beda. Misalnya daging atau susu akan berbeda tempatnya. Di Jawa, di Kalimantan, Sumatera dengan di Papua atau di Sulawesi misalnya seperti itu. Jadi kalau aku sih begitu ada program pemerintah kita harus ngikut program tersebut. Karena itu kan kita tuh harus ngikut ke pemerintah. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang tidak sesuai, saya cerita sedikit deh. Jadi gimana? Ada rencana di Bandung itu akan dibuat yang namanya karena untuk mengatasi kemacetan dibuatlah jalan tol dalam kota. Jalan tol? Iya, sebagai lewat mana, Kang? Persis tengah gitu? Ya, ngambil tengah supaya lebih kemacetannya seperti itu. Itu salah satunya karena mungkin ada satu perusahaan infrastruktur yang membuat tol ini, mereka mendapatkan ininya tuh adalah nanti
Di sini mungkin agak merugi, mungkin di gitu. sini dialihkan, nanti kamu Kompensasi. dapat kompensasinya di gitu. Bandung. Nah, begitu. Itu jelas-jelas saya tolak. Karena menurut saya, kalau yang seperti itu, kalau walaupun itu misalnya program dari pemerintah, saya harus tolak. Karena saya berhak untuk mengajukan terlebih dahulu apa kepentingannya dibuat jalan tol di dalam kota. Nah, itu ada dialog terlebih dahulu. Kalaupun nanti pada saatnya saya kalah pada saat itu, ya saya mundur. Saya mundur. Iya dong. Saya kan berusaha untuk saya yang tahu rakyat saya adalah saya. Karena mereka memberikan kepercayaan kepada saya. Tapi ini bagus loh. Jadi ada kalimat loh. Belum pernah ada loh ya. Kita ada banyak tamu-tamu calon-calon kepala daerah bilang saya akan mundur kalau. Tapi ini sudah ada statement itu. Ini bagus nih. Enggak harus konsekuen lah. Jabatan itu menurut saya mah cemen jabatan itu. Yang paling penting adalah kita istiqomah dengan jabatan tersebut. Jadi saya mengambil jabatan di Wali Kota Bandung itu sebenarnya adalah jihad sebenarnya. Jadi tidak jadi pun tidak jadi permasalahan. Tetapi saya akan tetap membangun si masyarakat Bandung itu sebagai bentuk tanggung jawab diri saya. Emang rencananya maju pakai perahu mana, Kang? Nah, perahunya ini. Jadi gini. Ini yang jadi masalah. Maksudnya gini, mungkin pertanyaan ini saya perkembal. Maksudnya gini, kan banyak peserta atau kandidat-kandidat itu berasal dari partai. Iya. Ya kan? Dia punya keistimewaan lah karena dia kader dan seterusnya. Sementara Kang Denny ini gagasannya bagus, keterkenalannya juga tinggi, dan elektabilitasnya juga menurut saya nggak kaleng-kaleng. Ini kira-kira bagaimana cara merayu partai supaya mendukung? Yang terjadi apa sih? Gimana partai yang datang atau Kang Denny yang datang atau gimana itu? Teknisnya itu gimana? Yang pertamanya adalah saya harus tetap datang kepada partai-partai. Udah sebagai bentuk ya apresiasi lah kepada partai. Karena walau bagaimanapun saya tidak terlalu suka dengan orang-orang yang independen. Karena kalau seperti itu ketidakpercayaan kepada partai-partai di mana tidak terjadi kaderisasi di partai tersebut berarti ya. Jadi saya sudah masuk tuh kemarin saya di PDIP, Gerindra, Nasdem juga saya masuk tetapi nggak di fit and proper. Yang udah di fit and proper yang mana nih? Hanya 2, Gerindra sama sama PDIP. Nah, Gerindra itu ternyata saya nggak dapat kabarnya sendiri karena saya udah di fit and proper, diuji terlebih dahulu gagasan saya seperti itu, udah selesai. Sudah pakai bajunya. Ya, udah pakai putih, ada fotonya tuh ya. Terus sekarang katanya nggak tahu saya. Saya baca di berita tuh udah rekomnya keluar. Nah, Dani ternyata dia yang ini oleh Gerindra. Kalau saya sih direkomen atau nggak tahu, katanya sih direkomen karena sudah deklarasi juga di Bandung. Saya nggak tahu tapi seperti itu. Kalau misalnya sudah direkomen dan deklarasi yang seperti kayak begitu, saya berharap sih sebenarnya Gerindra juga ngasih tahu ke saya. Belum pernah, belum dikasih tahu. Belum ada lagi. Maksudnya kasih tahu, Bapak Denny, mohon maaf karena ini dari pusat. Kami tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Gitu. Nah, yang sekarang itu direkomen itu sebetulnya dari awalnya udah nggak ada ikut fit and proper nggak? Nggak tahu saya. Kalau itu dia kader udah kali fit ya? and proper. Dia kader? Dia mungkin kader, tapi itu yang membuat saya keder. Ya kan susah. Gua keder karena yang gue baca itu asprinya Pak Prabowo. Iya, aspri itu. Lagi musim ya? Aspri maju ya? Lagi musim. Kepentingan setiap orang-orang yang tidak punya. Sekarang tuh gini. Demokrasi kita seharusnya mengerucut kepada mereka-mereka dengan kaderisasi itu memunculkan para pemimpin sebenarnya. Bukannya ngambil dari segala bidang yang sebenarnya kita tidak tahu seperti itu hanya karena popularitas. Nih artis masuk ke dalam itu salah satunya. Tidak semua artis juga punya kapasitas dan kapabilitas. Itu yang paling penting ketika jadi pemimpin itu dulu yang harus punya, bukan masalah popularitas. Karena ini akan memimpin sebuah ratusan ribu orang, mungkin jutaan orang gitu. Itu harus punya tanggung jawab tersendiri. Bukannya nggak tahu birokrasi, nggak tahu teknokrasi. Yang ada adalah akhirnya nanti akan dibodoh-bodohi lah oleh orang-orang yang. Apalagi ada satu kebiasaan di daerah-daerah itu, salah satunya adalah kepala daerah itu akan dihadapkan namanya debat-debat dengan DPRD-nya. Kalau dia tidak punya background, tidak punya argumentasi yang matang terhadap permasalahan di daerah, bisa kacau. Betul. Gampang, Mas. Gimana? Diapalin. Emangnya lu bolone ya? Kan ada yang gini-gini ngapalin. Iya. Kan, gue mau nanya, ini penasaran nih masalah perahunya. Setelah lo ditikung sama salah satu
Oh enggak salah sih, sebenarnya saya nggak merasa ditikung. Oke, didahului lah ya. Hanya tinggal kasih tahu aja misalnya Gerindra, mohon maaf kami sudah ini. Itu terserah mau dia, itu kan itu namanya diskresi dan juga itu adalah haknya si partai tersebut. Mau tidak mau dia maksudnya mau si orang ini punya track record bagus, punya prestasi seperti apa ataupun tidak sama sekali, itu hak mereka. Tetapi yang jadi permasalahan adalah nanti masyarakat kita bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat untuk yang namanya kembali lagi memberikan pelajaran demokrasi yang baik. Ini nih, saya ingat ya, ada satu partai PDI Perjuangan itu punya punya SOP bagus banget. Jadi untuk menghindari misalnya ada 5 kader yang berkualitas di satu daerah yang sama, itu dia tidak pilih salah satu, tapi 5-5-nya misalnya dikasih namanya surat tugas. Surat tugas itu fungsinya adalah Anda bertugas untuk kampanye katakan selama 1-2 bulan ini, meningkatkan elektabilitasnya menaikkan elektabilitas, nanti disurvei dari internal, dari survei itulah semuanya harus fair, yang paling tinggi itu yang maju. Jadi ini jauh lebih demokratis di situ ya. Betul. Mungkin juga Gerindra seperti itu, Kang. Jangan putus asa, bisa jadi kan itu mungkin memberi peluang ke yang lain untuk nanti juga akan ada. Nah, saya kan nggak dapat surat tugas untuk meningkatkan elektabilitas itu. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Bagi saya sih nggak ada masalah lah. Nah, sekarang ini rencananya kemana nih dari beberapa partai? Harapan saya sih sebenarnya nanti di PDIP sebenarnya. Nah, PDIP itu kan ada berapa kursi di situ? Kursinya 7. PDIP 7. Golkar 7. PKS juaranya 11. PKS 11. PKS sendiri bisa udah. Ya. Kalau PKS bisa sendiri. Nah, seperti itu. Rencananya ke depan mau kemana nih? Kalau sebenarnya saya secara tidak langsung saya tidak pernah melamar ke PKS. Tetapi hubungan dekat saya dengan PKS itu erat sekali. Itu yang karena beberapa teman-teman saya juga salah satu dari anggota di PKS juga punya KTA. Ya, dikasih peluang juga oleh PKS untuk Iya, tergantung dari untuk meningkatkannya itu. Tetapi angka baiknya kalau misalnya saya mengambil satu partai yang bisa sama-sama. Ini ada juga partai yang udah saya dukung misalnya, tapi kamu ngambil KTA. Oh, menjadi anggotanya. Gitu itu juga ketika saya mau mengambil KTA, itu menjadi sebuah permasalahan buat saya sebenarnya. Karena apa, Kang? Karena apa? Saya tuh seniman tuh punya punya moral. Konsekuensi itu adalah lebih gila lagi dengan mengambil KTA itu. Oh, sekali ngambil KTA maksudnya. Ya, begitu ngambil KTA saya harus tegak lurus dengan pusat DPP-nya partai. Kalau ada sesuatu dari partai yang tidak sesuai, saya nggak nerima tuh, saya harus nerima seperti itu. Oh, tapi ada lagi zamannya loh, Kang. Apa di salah satu kader itu? Apa tuh? Ada yang bisa lompat. Nah, itu yang saya tidak buat. Ini salah satu contoh nih. Saya tidak mungkin misalnya saya ngambil satu partai untuk maju sebagai wali kota, terus saya dipilih di sana, terus begitu saya mau jadi gubernur, saya pindah partai hanya untuk menjadi gubernur, terus kita mau ke tingkat nasional, saya pindah juga lagi partai. Itu ada tuh. Ada lah. Tapi kalau dilihat tuh ada WA dari Kang Emil. Saya nggak ngomongin itu. Enggak, Emil. Karena Emil Dardak beda. Ini inisialnya R. Oh, berarti Erik. R mah Ridwan gitu. Erik. Oh, R itu maksudnya RK. Oh, inisialnya M. Eman. Jadi saya tidak mungkin meninggalkan orang-orang yang sudah berkeringat, berdarah-darah mendukung saya untuk menjadi seorang wali kota atau wakil wali kota. Itu saya tinggalkan hanya untuk kepentingan saya atau kekuasaan yang lain. Tidak akan pernah. Menurut saya, bagi saya itu adalah hina. Itu padahal lagi ada model tuh kayak begitu tuh. Ya, tapi mungkin Kang Denny Chandra beda. Beliau lebih kualitasnya ya. Beliau lebih punya yang namanya idealisme itu tadi. Dia tidak mau kalau sudah ke situ ya sudah harusnya ke situ, nggak mau lompat-lompat. Iya, makanya ketika mau ngambil KTA itu saya harus hati-hati. Dan saya harus tahu juga saya bertegak lurusnya sama siapa nih. Paling tidak salah 1, 2, 3 orang yang harus saya percaya bahwa dia memang punya integritas. Itu paling penting sekali. Di Bandung banyak banget teman-teman senimannya Kang Denny Chandra. Mereka dengar kabar ini gimana? Ya, itu yang menjadikan semuanya ketika saya ditanya oleh beberapa, ada yang ketika ini pemilih di Bandung itu adalah 1,2 misalnya seperti itu. Tetapi pemilihnya 1,8. Kata saya bisa meningkatkan menjadi 1.300.000. Paling tidak dari 100.000 itu adalah teman-teman saya yang tadinya selalu apatis, nggak pernah mau memilih, karena dia berpikir adalah
yang dipilih nanti juga akan sama aja lah seperti itu. Jadi meningkatkannya itu dengan cara apa, Kang? Dengan saya muncul, dia punya satu harapan untuk meningkatkan, karena saya akan meningkatkan yang namanya budaya yang ada di sana. Artis-artis ini mau lokal, interlokal, bukan internasional. Iya, internasional misalnya seperti itu. Saya mau angkat seperti itu. Jadi salah satunya adalah sekarang ini tidak, padahal gampang. Yang kayak begitu tuh kan harusnya pintu gerbang sebuah kota itu adalah hotel. Infrastruktur wisata. Iya. Dan 70% dari pendapatan di Bandung itu sendiri salah satunya adalah dari hotel itu. Pariwisata ya. Karena walaupun sekarang PAD-nya kecil tapi ya. PAD-nya nggak lumayan juga sih kalau misalnya. Tetapi berapa sih? 7 kalau nggak salah tuh. Cuman di mana? Di Bandung itu sendiri, walau stagnan dengan yang namanya perkembangan untuk wisata-wisatanya. Karena kan tetap aja yang punya wisatanya tuh ada Lembang, punyanya KBB misalnya, Kabupaten Bandung yang kayak begitu di Bandungnya sendiri tuh udah stagnan gitu, nggak berkembang. Braga lagi. Pintu gerbangnya tetap di hotel. Jadi di hotel itu saya harap ada yang namanya pemain kecapi dengan gitar atau ada kesenian-keseniannya. Sehingga ketika dia masuk tuh suasananya kayak kita kalau ke Jogja, kalau kita ke Bali, begitu masuk hotel tuh suasana Balinya tuh kerasa, Bo. Ih, gue di Bali nih gitu. Auranya. Begitu masuk kita ke di Bandung juga hotel itu, ini. Padahal itu kan nggak seberapa. Emang kalau sekarang itu kalau Kang Denny masuk ke Bandung apa? Biasa aja, nggak ada apa-apa, kosong aja. Ini yang menjadikan menurut saya Bandung ya seperti kota-kota yang lainnya, nggak punya ciri khasnya itu. Padahal khasnya adalah seniman-seniman di Bandung itu luar biasa. Bukannya saya lihat di berita-berita gubernur yang sebelumnya itu bangun-bangun infrastrukturnya keren-keren yang model apa begitu. Nggak penting sebenarnya. Yang namanya kota itu maju bukan karena ada jumlah bangunannya, bukan ada karena gedung-gedung yang menjulang seperti yang tinggi itu. Tetapi auranya kota itu diininya oleh si masyarakatnya. Jadi kita bentuk si masyarakat itu terlebih dahulu dia supaya auranya jadi lebih bagus. Jadi kayak gini, kalau misalnya ini contoh aja lah sebenarnya. Kalau kita umroh atau naik haji gitu ya, ada sebuah perbedaan ya di mana kita tinggal di Mekah sama kita tinggal di Madinah. Ketika di Mekah tuh kayaknya kita segala-segala tuh cepat gitu. Wah, bro. Karena suasananya seperti itu. Tapi begitu kita masuk ke Madinah tuh kayaknya tenang banget. Semuanya tuh nikmat banget gitu misalnya seperti itu. Nah, kita bentuk. Jadi masyarakatlah yang memberikan aura kepada si kota itu sendiri. Contohnya, Jogja dikenal sebagai kota pelajar, ya kan? Ada lagi kota Malang, ada Bogor, ada Bandung. Ini kalau